SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah Salasatil Usul, penjelasan dari 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan iman terhadap malaikat. Iman terhadap malaikat. Di mana terakhir kita telah menyebutkan tentang perkara yang ketiga dari 4 perkara yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, bahwasanya kita harus mengimani terkait sifat-sifat malaikat. Di antaranya malaikat memiliki sayap. Seperti Jibril memiliki 600 sayap. Dan di antara sifat yang lain, mereka itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berubah menjadi manusia. Dan umumnya ketika mereka itu berubah, mereka berubah menjadi sosok laki-laki. Tapi bukan berarti jenis kelaminnya atau gendernya dari malaikat tersebut adalah laki-laki. Namun ini ala wajhil ghalib, kebiasaan, dan umumnya mereka berubah menjadi laki-laki. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ketika Jibril mendatangi Maryam dan dia berubah menjadi sosok laki-laki, yang mana Maryam meminta pertolongan kepada Allah untuk berlindung dari sosok yang asing bagi dia. Ketika dia mengatakan a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, aku berlindung kepada Ar-Rahman darimu jika engkau benar-benar bertakwa kepada Allah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wa kadzalikal malaikatul ladzi arsalahumullahu taala ila Ibrahim wa Lut. Begitu pula para malaikat yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Kanu fi surati rijalin. Mereka itu merubah wujud mereka menjadi sosok laki-laki. Jadi sekali lagi yang perlu ditanamkan, mereka merubah wujudnya menjadi laki-laki, tapi bukan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Karena tidak ada khobar yang datang kepada kita secara qat'i, secara tegas yang mengatakan apakah
malaikat itu laki-laki atau perempuan, tidak ada. Antum mau cari dari Al-Quran, dari hadis, tidak akan ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Hanya disebutkan malaikat, tidak disebutkan jenis kelaminnya. Namun perubahan yang sering terjadi yaitu kepada sosok laki-laki. Taib, itu poin yang ketiga. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Sebelum kita masuk ke buah daripada kita beriman kepada malaikat. Yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-imanu bima alimna min a'malihim allati yakumuna biha bi amrillahi ta'ala. Yaitu kita beriman dengan apa yang menjadi tugas-tugas mereka yang Allah perintahkan kepada mereka. Katasbih wa ta'abbud lahu lailan wa naharan biduni malalin wala futur. Seperti Allah menyuruh mereka untuk bertasbih, beribadah kepada Allah, baik di petang ataupun di siang hari, tanpa rasa bosan dan rasa malas. Ya, inilah para malaikat. Beribadah tidak ada rasa bosannya, tidak ada rasa malasnya, tidak ada futurnya. Berbeda dengan kita. Kadang kita kalau baca Quran selalu datang rasa futur dalam diri kita. Kita baca buku, kita nuntut ilmu, ada masa semangat akan datang dalam hidup kita itu masa futur. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW. Inna min amalin sirrotan wa fi kulli sirrotin fatrotan. Ada masa semangat, ada masa kita futur. Ada masa di mana iman itu naik, ada di mana masa iman itu akan turun. Nah, itu wajar kalau itu. Cuma Nabi memberikan sebuah istilahnya peringatan, kalaupun kita itu tertimpa yang namanya kefuturan, maka jangan sampai kita meninggalkan seluruh amal ibadah tersebut. Yang wajib tetap dikerjakan, menuntut ilmu itu tetap dilakukan, mungkin di bagian-bagian tertentu mungkin kita tidak mengikuti kajian. Tapi kita berupaya untuk bagaimana kita istiqomah. Istiqomah di dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya kita minta kepada Allah keistiqomahan. Oleh karenanya para ulama ketika membahas tentang firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Di situ ada dua permintaannya. Permintaan yang pertama yaitu doa ut-tolab, yaitu doa permohonan. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus, ditunjuki jalan kebaikan, ditunjuki pintu-pintu kebaikan. Ketika kita sudah bisa meraih pintu itu, maka kita masuk ke dalam doa yang kedua yaitu doa us-sabat. Doa supaya diberikan ketetapan hati, diberikan keistiqomahan. Makanya seorang ketika dia membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, dia benar-benar menghadirkan hatinya. Dia benar-benar menghadirkan rasa khusyuknya. Karena dia sedang meminta kepada Allah. Dia sedang memohon kepada Allah. Maka permohonan yang akan dikabulkan itu adalah permohonan yang benar-benar kita dasari dengan kesungguhan dan kekhusyukan kita meminta kepada Allah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirillahin. Allah tidak akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dari hati-hati yang lalai dan dia tidak ngerti apa yang dia minta di dalam doa tersebut. Makanya kita dilarang untuk memiliki sifat ghaflah, kelalaian. Sehingga disebutkan oleh para ulama di antara tafsiran daripada alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salat. Cukuplah kita dikatakan lalai ketika kita meminta sama Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah itu, lalu kita tidak ngerti apa yang kita minta. Lisan hanya berkomat kamit, tapi hati tidak dihadirkan di situ. Maka kalau kita merasa diri kita tidak bisa istiqomah, tidak bisa khusyuk, ikhwan, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Bisa dengan cara berludah ke kiri,
Atau memang kalau di tempat itu kita tidak bisa khusyuk, silakan batalkan sholatnya, pindah ke tempat sholat yang lainnya. Itu dalam rangka untuk lidail khusyu'i fis sholah, untuk kita menggapai kehusyuan di dalam sholat kita. Mungkin antum dari sebelah sini pindah, antum mungkin sholatnya di sana, pindah sholat ke sana. Ya, untuk menggapai kehusyuan. Ya, berupaya. Nah, ini malaikat. Malaikat itu tidak ada rasa futurnya. Taib. Kemudian dikatakan di sini, waqad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Dan sebagian di antara mereka Allah berikan amalan atau pekerjaan yang sifatnya khusus. Mana contohnya? Mislu Jibril al-Amin ala wahyillahi ta'ala yursiluhu Allahu bihi ilal anbiya war rusul. Seperti Jibril yang Allah amanahi untuk menyampaikan wahyu. Allah utus Jibril itu kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu. Itu tugas Jibril. Mungkin antum nanya ya, Ustaz, kan sudah nggak ada para nabi, terus apa tugas Jibril? Wallahu a'lam bishawab. Coba antum bertanya sama Jibril kalau ketemu Jibril ya. Atau mungkin ketemu sama nama orangnya Jibril, ya beda hal kalau itu. Wallahu a'lam, kita tidak ngerti. Terlepas dari mereka tidak ada tugasnya. Namun kita tidak mengerti hikmah di balik semua itu. Cukup kita imani di antara tugas pokok daripada Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Antum nggak perlu repot-repot, mau pusing-pusing memikirkan. Terus kalau Jibril nggak menyampaikan wahyu, sekarang tugasnya apa? Itu bukan saudara anak kita. Ranah kita sekarang itu bukan ngurus para malaikat, tapi ranah kita adalah beribadah, mengumpulkan amal, mengumpulkan bekal. Itu ranah kita. Gak perlu antum ngulik malaikat nanti gimana, terus apa kerjaannya. Seperti sekarang nih, malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Kan belum tuh sangkakala datang, terus apa tugasnya? Masa nongkrong gitu di depan sangkakala gitu? Ya itu bukan ranah kita. Gak usah ikut campur dalam masalah-masalah seperti itu. La tas'alu amma yaf'alun, walakin tus'alun amma taf'alun. Jangan bertanya tentang apa yang mereka kerjakan, tapi kita yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Kita itu harus sibuk tentang diri kita, apa yang harus kita siapkan, apa yang akan kita jawab. Kalau nanti pertanyaan-pertanyaan itu datang kepada kita, yang mana pertanyaan di hari kiamat itu banyak, kata para ulama. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu banyak. Tapi di antara kebaikan Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya, Allah memberikan kisi-kisi pertanyaan. Di antaranya dalam hadis Abu Barzah al-Aslami misalkan, 4 pertanyaan yang tidak akan menyebabkan kaki anak Adam bergeser. Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, tentang ilmunya. Belum lagi yang lainnya, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika manusia diberdirikan, maka pertanyaan yang pertama yang akan ditanya, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian sembah di dunia dan bagaimana respon kalian ketika diseru oleh nabinya? Apa jawaban kalian? Apakah kalian mengikutinya atau justru kalian menentangnya? Nah, itu kisi-kisi yang Allah berikan kepada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus dipersiapkan. Bukan sibuk ngulik. Kalau misalkan Jibril nggak ada kerjaan ngapain? Apalagi sibuk tentang Allah. Kalau Allah turun langit ke dunia, terus nanti yang di atas arsy siapa? Gak perlu diurus itu. Itu bukan urusan kita. Terlalu jauh kita berpikir yang bukan ranah kita itu. Sekarang yang kita pikirkan itu, bagaimana kita mempersiapkan bekal sebelum datang hari kematian kita. Waja'akumun nadhir. Kata Allah Ta'ala dalam surat Fatir, telah datang kepada kalian peringatan. Di antara penafsiran peringatan dalam ayat tersebut, sebagaimana dibawakan oleh para ulama tafsir, yang dimaksud dengan nadir di situ adalah asyaib. Itulah uban. Itulah uban. Yang mana uban itu merupakan pasukan, bukan pasukan ya bahasanya ya, tapi pemberitahuan awal dari malaikat maut bahwasanya kita akan dicabut nyawanya. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan, fa ya laitas syababa yaudu yauman fa'ukhbiru bima fa'ala masyib. Andai kata masa muda itu bisa datang sehari saja,
Maka aku ingin kabarkan kepada orang-orang yang masih muda betapa menyesalnya orang-orang yang sudah tua. Betapa menyesalnya orang-orang yang sudah kehilangan masa mudanya. Masa di mana dia sehat, masa di mana dia semangat. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika beliau mensyarah salah satu hadis di dalam kitabur Riqaq, ketika Nabi bersabda ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kata beliau, dua nikmat ini disebut dengan ra'sul mal, modal utama kita hidup di dunia ini. Antum tidak sehat, gimana antum beribadah? Antum nggak punya waktu luang, gimana antum mau beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan ra'sul mal. Antum kehilangan dua hal ini, antum tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang harus kita sibukkan. Bukan malah sibuk nanti Jibril ngapain. Nah, itu bukan tugas kita sudah. Masih banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan ikhwan. Terutama antum para pemuda yang masih muda. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, yang produktif. Apa contoh yang produktif itu? Banyak-banyak baca itu produktif itu. Menambah kualitas keilmuan daripada antum sibuk. Sibuk komentar ini, status ini, balas ini. Mending antum balasnya pakai ilmu, ini gak punya ilmu antum balas. Wallahi, antum catat ya. Semua yang antum tulis, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jangan tulis sesuatu yang tidak punya ilmu. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan berkata tentang Allah Ta'ala kalau tidak punya ilmu itu. Berat. Di hari kiamat. Terlalu berat hukumannya di hari kiamat. Ini nasihat buat saya pribadi. Makanya saya jarang komentar-komentar itu. Ada hal yang viral, langsung dikomentari. Ada hal yang viral, langsung dikomentari. Ya, akhirnya jadi lama-lama antum kunianya Abu Viral nanti itu. Satunya Abu Viral, satunya Abu Komentar. Pas sudah. Bertemu dalam satu wadah disebut dengan medsos. Aduh, luar biasa. Tapi giliran ngaji sekali sebulan, sekali per tablik akbar, itu pun kalau ada tablik akbarnya. Kalau nggak ada nggak ngaji-ngaji. Nah, itu bukan tugas kita. Kemudian yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, Mikail al-muwakkal bil qatr ay bil matar wan nabat, yaitu malaikat Mikail yang dia itu bertugas untuk menurunkan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Itu tugasnya. Ya. Dan perlu diingat, bukan sendiri malaikat Mikail itu, punya teman, punya pasukan-pasukan yang lain yang membantu. Ingat ya, malaikat itu sama seperti kita makhluk, punya keterbatasan. Paham ya? Punya keterbatasan. Dia tetap butuh kepada malaikat yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengutus para malaikat itu bukan sendiri tapi banyak. Banyak. Berbeda dengan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah memiliki kekuatan atas segala sesuatu. Allah enggak butuh kepada makhluk. Tapi makhluk butuh kepada Allah Ta'ala, butuh kepada yang lainnya, butuh kepada teman untuk membantunya. Begitu pula para malaikat. Contoh yang lain, Israfil al-muwakkal bin nafhi fis suwari inda qiyamis sa'a wa ba'atil khalqi. Yaitu malaikat Israfil yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat. Dan disebutkan oleh para ulama, tiupan sangkakala itu dibagi dua. Dibagi dua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka tatkala tiupan sangkakala itu ditiupkan, maka seluruh apa yang ada di langit maupun di bumi semuanya akan musnah. Kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Nah, dari ayat ini itu banyak khilaf di kalangan para ulama.
Bahwasanya ini mengatakan ketika hari kiamat, tiupan sangkakala itu semuanya hancur. Semuanya hancur. Ya. Ada yang mengatakan tidak hancur kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Ada yang menyebutkan yang tidak hancur itu seperti malaikat pemikul arasy. Itu tidak hancur. Tidak binasa. Ada yang mengatakan malaikat Jibril. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun kita katakan ya, itu kembali kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Namun intinya ketika tiupan sangkakala itu ditiupkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan seluruhnya. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan seluruhnya dihancurkan. Ya, seluruhnya dihancurkan, tidak ada yang tersisa. Baru setelah itu baru dibangkitkan kembali. Namun sebagian para ustadz-ustadz kita mereka memilih yang tidak dihancurkan semuanya. Ada malaikat-malaikat yang tidak hancur seperti malaikat pemikul arsy. Nah, tiupan sangkakala itu dibagi dua. Kata Syekh Shalih Fauzan, saya nukil dari Syekh Shalih Fauzan ya. Ini saya bawakan buku Syekh Shalih Fauzan, saya nukil dari beliau. Kata beliau begini. Summa nafahu fihi marrasani. Yang pertama dikatakan, yanfahu fis suwar fayuhliku kulla syai'. Bahwasanya malaikat Israfil itu dia akan meniup yang pertama. Yang mana tiupan pertama ini menghancurkan seluruhnya. Semuanya hancur. Termasuk malaikat Israfil itu hancur juga. Dia pun dihancurkan. Nah, para ulama mengatakan ketika dia sudah dihancurkan, dia pun dibangkitkan dulu untuk meniup yang kedua. Nah, tiupan yang kedua itu kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, summa nafakha fihi marrasaniyah, lalu ditiupkan yang kedua, fatatirul arwahu fi ajsad, yang mana tiupan yang kedua itu akan mengembalikan ruh-ruh itu kepada jasad kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Ditiup yang kedua. Ya. Jadi tiupan pertama untuk menghancurkan, tiupan yang kedua itu untuk membangkitkan. Nah, dari situ kita akan dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gullan buhma. Manusia itu dibangkitkan pertama uratan, tidak berpakaian, hufatan, tidak beralas kaki, gurlan buhma, tidak dihitan, tidak memiliki harta benda apapun. Jadi telanjang kita dibangkitkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menyambung hadis itu, berkata kepada Nabi SAW, ar-rijal wan nisa ayanzuru ba'duhum ba'da. Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan dibangkitkan seperti itu? Kalau begitu nanti akan saling lihat satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ba'da. Perkaranya tidak lagi akan saling lihat aurat, tapi perkaranya akan saling memikirkan tentang bagaimana keselamatan diri kita sendiri. Makanya kata Allah Ta'ala dalam surat Abasa, apa kata Allah? Fa'idha ja'atis sokho. Apabila tiupan sangkakala yang kedua itu ditiupkan, dibangkitkan semuanya manusia itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dari ibu, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dari istri, dari pasangannya, dari anak-anaknya. Semuanya akan kita tinggalkan. Sehingga dari hari itu kita akan bisa mengetahui, melihat betapa egoisnya manusia itu. Tidak mau dia melihat kepada yang lain. Dia memikirkan tentang keselamatan dirinya. Kita akan memikirkan keselamatan diri kita. Ya. Bayangkan ikhwan. Nah, itu hari kiamat. Tapi kita tidak sedang berbicara hari kiamat ya. Ini karena nyerempet, karena kita berbicara tentang malaikat Israfil. Ya, yang dia meniup sangkakala. Ya, dia meniup sangkakala. Maka siapkan diri kita sebelum nanti kita dibangkitkan. Segala hal-hal yang bisa menjadikan antum dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda dengan yang lainnya ditinggalkan. Kayak contoh, ada orang dibangkitkan dalam kondisi mukanya tidak punya daging. Itu disebabkan karena dia suka minta-minta selama di dunia. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi dia mabok.
Padahal dia tidak mabuk. Itulah kondisi orang dibangkitkan dalam kondisi dia adalah pemakan harta riba. Ada orang dibangkitkan dalam kondisi dia itu berat sebelah. Itu bagi orang-orang yang memiliki istri yang dia tidak bisa adil kepada istri-istrinya. Nah, kalau antum adalah orang nggak bisa adil, tetap antum akan condong kepada satu istri yang mana istri tersebut akan antum lebih prioritaskan. Lalu antum akan meninggalkan hak istri-istri antum yang lainnya, sebaiknya antum tidak usah menikah lagi. Antum lebih baik cukupkan diri antum dengan yang satu. Tenang, antum tidak poligami di dunia, antum poligami di akhirat. Tidak usah khawatir. 70 bidadari menanti antum. Bukan 2 loh ya, bukan 3, bukan 4, 70. Tidak usah khawatir. Antum tidak usah pikir istana, antum sudah punya istana di surga nanti. Ya. Setiap istri sudah punya kamar. Tapi beramal dulu di dunia. Nah, itu malaikat Israfil. Kemudian wa mithlu, di antara contoh yang lain, malakil maut, yaitu malaikat pencabut nyawa, al muwakkal biqabdil arwahi indal maut, yang tugasnya adalah mencabut ruh, mencabut nyawa manusia ketika sudah sampai kematian kepada dirinya. Makanya ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat maut, apa kata Nabi Ibrahim? Siapa engkau? Maka kata malaikat maut, aku adalah sesuatu yang ditakutkan oleh para raja ketika aku mendatanginya. Oh, faham Ibrahim. Cabutlah nyawa. Malaikat maut. Siapa yang bisa lari dari malaikat maut? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kepada mereka-mereka yang lari dari kematian, tidak apa-apa, lari sudah. Karena kematian itu yang akan mengejar kalian. Dimanapun kalian berada, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian mau berada, kematian itu akan datang kepada kalian walau kuntum fi burujim musyayyada. Meskipun kita itu berupaya untuk bersembunyi dalam benteng yang sangat kokoh, malaikat maut tidak akan terhalangi untuk memasuki benteng tersebut. Makanya pernah dikatakan oleh Abul Attahiyah, ketika Abul Attahiyah mendatangi Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mana Harun ar-Rasyid meminta nasihat kepada Abul Attahiyah, lalu memberikan nasihat tentang kematian, sampai menyebabkan Harun ar-Rasyid itu menangis karena diingatkan tentang yang namanya kematian. Lalu dia pun berpikir bagaimana tentang malaikat maut yang akan datang mencabutnya. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita terkait masalah kematian itu. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan yang akan bisa melunakkan hati-hati kita, yang akan bisa memutuskan tamaknya kita terhadap dunia. Kalau kematian tidak bisa menjadikan hati kita lunak, tidak bisa menjadikan kita itu tidak tamak terhadap dunia, maka tidak ada lagi yang bisa melakukan semua itu. Dan dikhawatirkan kita berada dalam kondisi hati yang sulit untuk menerima nasihat-nasihat. Dan ini berbahaya, ikhwan. Sudah seberapa sering kita menggotong keranda jenazah untuk kita antarkan ke kuburan kita? Pernah nggak kita berpikir di saat itu kita yang akan digotong, kita yang akan diletakkan di dalam liang lahat. Ketika kita diletakkan dalam liang lahat, orang-orang meninggalkan kita, datanglah malaikat mungkar dan nakir untuk bertanya, apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita persiapkan, ikhwan? Sementara di dalam kubur itu tidak ada teman bagi kita, sendiri. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, manusia itu dia harus memiliki 4 waktu. Salah satu dari 4 itu waktul kholwah, dia harus memiliki waktu untuk sendiri. Apa sih manfaatnya waktu sendiri itu? Dia bagaimana belajar untuk sendiri supaya nanti dia tidak trauma atau tidak shock ketika dia masuk dalam kubur yang tidak ada teman di dalamnya. Al-kholwah, berkholwat. Kalau bahasa orang gaul itu adalah me time.
Antum harus punya waktu sendiri. Waktu untuk menyendiri, memikirkan tentang akhirat, memikirkan tentang alam kubur, persiapan apa yang sudah kita siapkan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, apakah sudah kita bertobat kepada Allah. Harus butuh waktu-waktu demikian. Ini perlu dicatat, ikhwan. Perlu antum catat dalam hati antum. Ini nasihat buat diri saya pribadi. Maka kadang-kadang sholat malam itu, tidak apa-apa antum bangunkan istri, tapi istri suruh sholat sendiri, antum sholat sendiri. Untuk merasakan kesendirian, merasakan heningnya malam, bisa menangis di hadapan Allah. Jarang loh kita itu menangis karena dosa-dosa. Jarang kita itu menangis karena kita mengingat akan akhirat. Tapi kalau menangis ada keluarga meninggal, itu kan biasa. Hal yang lumrah. Hal yang biasa itu. Tapi menangis akan dosa-dosa, itu hal yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, Ainani la tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang selalu berjaga di perbatasan. Karena dia sedang menjaga keamanan negara. Dan yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang meneteskan airnya lantaran karena dia takut kepada Allah. Itu mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, sebelum malaikat maut ini datang kepada kita, perlu kita mempersiapkan diri. Al-istidad, persiapan. Karena ujian yang sesungguhnya bukan ujian di dunia, tapi ujian sesungguhnya akan kita awali ketika kita berada di alam kubur kita. Taib. Kemudian dikatakan di sini, kita lanjutkan dikit. Di antara contoh yang lain, Malik al-muwakkal bin nar wa huwa khazinun nar, yaitu malaikat Malik, yang mana Malik ini tugasnya untuk menjaga api neraka. Dia menjaga api neraka, yang mana kita tahu api neraka itu berkata pada hari kiamat, hal mim mazid. Ya, apakah ada tambahan? Yang mana api neraka itu akan diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai dipegang oleh 70.000 malaikat. Itulah api neraka. Itulah neraka Jahannam. Yang didatangkan oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Satu rantai 70.000. Isinya ada 70.000 rantai. Dan itu pun masih menjadikan dia meronta-ronta neraka itu. Meminta kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah, mana tambahan? Masukkan orang-orang bermaksiat kepada. Biar mereka merasakan azab yang engkau janjikan kepada mereka yang bermaksiat kepada. Neraka itu tidak akan pernah penuh. Dia minta tambahan. Tidak ada penuhnya neraka itu. Besar neraka itu. Dan sudah diciptakan. Sampai sekarang sudah diciptakan. Dan ini akidah Ahlus Sunnah. Antum harus imani. Urusan belum ada penghuni atau sudah ada penghuni itu bukan urusan kita. Tapi itu urusan Allah Ta'ala. Yang kita imani, surga, neraka sudah diciptakan. Namun yang terjadi khilaf itu, apakah surga yang akan dimasuki nanti surga yang pernah ditempati Adam atau bukan? Itu dia yang terjadi khilaf. Ada yang mengatakan surga yang akan ditempati adalah surga yang pernah ditempati Adam. Tapi saya lebih condong ke pendapat yang kedua. Surga yang akan ditempati oleh orang-orang beriman adalah surga yang lain yang Allah buat, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah di hari kiamat. Ini neraka ya. Neraka bilang, hal mim mazid, ini ada lagi enggak? Ada tambahan enggak? Ya. Sudah dan di luar belum? Sudah. Belum ada suaranya. Kita lanjutkan sedikit. Wa mithlu, contoh yang lain, al malaikatu al muwakkalina bil ajinna fil arham, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk bertugas pada janin-janin yang ada di dalam rahim. Idza tammalil insani arba'atu asyhur, ketika janin itu sempurna 4 bulan. Ingat 4 bulan. 120 hari. Jadi usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum diutus malaikat kepadanya. Ketika sudah genap 4 bulan 120 hari, barulah diutus malaikat kepadanya.
ba'atsallahu ilaihi malakan wa amarahu bikatbi. Maka Allah mengutus satu malaikat kepadanya dan kemudian memerintahkan kepada malaikat itu untuk mencatat 4 hal padanya. Yang pertama, selain meniupkan ruh, ingat ya, selain meniupkan ruh. Makanya janin usia 4 bulan sudah ada ruhnya. Dan itu terjadi khilaf nanti di kalangan para ulama lagi. Apakah janin itu perlu dizakatin fitr atau tidak, ataukah perlu diakekahkan atau tidak nanti kalau dia meninggal dalam janin. Nah, itu terjadi khilaf panjang nanti di kalangan para ulama. Nah, itu untuk baca dalam buku fikih saja nanti itu. Ya, kita tidak sedang ingin membahas ini. Sudah adzan kan? Baik, adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi malaikat yang bertugas pada janin-janin yang terdapat di dalam rahim. Sebagaimana ini dibawakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nanti antum bisa buka kitab Arba'in hadis yang keempat. Ya, dalam hadis yang keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi yang menceritakan tentang penciptaan manusia. Nah, ketika usia 4 bulan itu, apa kata Nabi SAW? Maka Allah mengutus satu malaikat untuk meniupkan ruh dan menuliskan 4 hal kepadanya. Yang pertama tentang rizkinya. Berapa jumlah rizki yang akan dia habiskan, Allah catat. Dan seorang tidak akan pernah meninggal dunia sampai rizki terakhirnya itu sampai kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, lan tamuta ahadukum hatta tastakmila rizkuhu. Tidak akan pernah meninggal salah seorang di antara kalian sampai rizkinya itu sempurna. Kalau belum rizki terakhir kita sampai sama kita, tidak akan pernah kita meninggalkan dunia ini. Kemudian tentang ajalnya, berapa usia yang dia akan lalui di atas muka bumi ini, itu dicatat. Wa amalihi, dan juga perbuatannya. Apakah dia nanti orang yang beramal dengan amalan penduduk surga atau dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Tidak ada yang tahu. Allah yang mengetahuinya. Wa syaqiyun am sa'id. Dan terkait masalah apakah dia orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Ini 4 hal yang dicatat oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk mendatangi setiap janin yang ada pada rahim seorang wanita. Baik, kita tambah sedikit. Kemudian contoh yang lain. Wal malaikatu muwakkalina bihifdzi a'mali bani Adam wa kitabatih. Yaitu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal anak Adam. Likulli syakhsin malakan. Setiap satu orang 2 malaikat. Nah, ini sebagai dalil untuk membantah orang-orang yang membatasi malaikat itu jumlahnya 10. Kalau dibatasi 10 malaikat itu, maka ini keliru. Karena satu orang saja sudah ada 2 malaikat. Berarti kalau sudah 10 orang, 20 malaikat. Sekarang Indonesia saja, taruhlah yang masih hidup sekarang 250 juta. Berarti kali 2 ada berapa malaikatnya berarti? 500 juta. Kita taruh seluruh manusia di dunia ini, taruh dah 2 miliar. Berarti malaikatnya 4 miliar. Itu yang masih hidup. Lah yang sudah meninggal dan yang akan lahir itu kira-kira gimana itu? Sementara 2 malaikat ini, dia hanya akan bertugas pada orang itu, kalau sudah meninggal tidak ada lagi tugasnya dia. Dia tidak akan mengawal orang lain. Dia hanya bertugas untuk 1 orang saja. Ya. Ahaduhuma anil yamin wasani anis shimal. Satunya di kanan, satunya di kiri. Yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Sibukkan yang kanan, jadikan yang kiri itu istirahat. Jangan sibukkan yang kiri, tapi sibukkan yang kanan. Untuk terus mencatat amal kebaikan kita. Biarkan dia terus menulis amal kebaikan kita. Jangan pernah berhenti. Biarkan yang kiri berhenti.
supaya tidak menjadi hujah bagi kita nanti di hari kiamat. Tapi jadikan yang kanan ini terus mencatat, menulis. Hari ini amal apa yang kita lakukan, besok. Bahkan para ulama mengatakan bila perlu antum harus punya planning amal. Hari ini apa, besok apa, lusa apa. Harus ada planningnya. Bukan cuma urusan dunia yang punya planning. Untuk menuju akhirat saja planningnya itu harus lebih sempurna daripada urusan-urusan dunia. Ya. Lihat satu contoh seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ketika dia meminum air zam-zam, nih antum lihat nih. Bagaimana mereka berpikir untuk ke depan, bukan untuk yang hari ini. Ketika dia meminum air zam-zam, kita kalau minum air zam-zam doanya apa? Minta rizki, minta kesehatan, betul? Minta jodoh kalau belum nikah. Tapi satu ulama ini ketika dia meminum air zam-zam, sebagaimana sabda Nabi SAW, ma'uz zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Dia meminta kepada Allah melalui air zam-zam itu supaya dia tidak dijadikan orang yang haus ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Itu yang dia minta ketika dia berdoa meminum air zam-zam itu. Kalau kita kan beda, minum air zam-zam, ya Allah semoga saya bisa buka usaha di sana, semoga hasil. Ada lagi ya Allah semoga dapat jodoh. Kalau ini tidak. Karena mereka memiliki sebuah pandangan yang lurus ke depan jauh. Bukan kayak kita memikirkan hanya urusan dunia. Kita ini urusan dunia toh yang ada dalam otak kita. Sholat dunia, tidur dunia, bangun dunia. Makan dunia kita pikirkan. Hati kita itu dipenuhi dengan dunia. Makanya dunia gampang memutar diri kita. Ketika kita dibenturkan dengan dua perkara, urusan akhirat, urusan dunia, kita lebih condong untuk memilih urusan dunia daripada urusan akhirat. Cukuplah dunia itu, dikatakan kita itu memikirkan dunia. Ketika setiap kali kita menghadap Allah dalam sholat, selalu ada urusan dunia yang masih bercokol dalam diri kita. Berarti kita lebih memikirkan tentang dunia. Rubah ikhwan. Mindset itu rubah. Apalagi kita yang mohon maaf usianya sudah senior ya. Usia senior. Bukan saatnya lagi memikirkan dunia. Sudah, antum sudah mendapatkan dunia ini segalanya. Begitu pula pemuda, antum mengejar dunia tapi niat antum akhirat. Supaya dunia yang antum kejar tidak akan menjadikan antum lalai dari beribadah kepada Allah. Jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menyeberangi akhirat kita. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti yang sedang melakukan perjalanan. Di situ Nabi memisahkan dengan kata au, kata Ibnu Hajar. Kata au di situ itu seharusnya yang lebih tepat maknanya bukan atau, tapi bal, bahkan. Kalau bisa di dunia ini jadi orang asing, bahkan yang lebih baik dari itu adalah menjadi orang yang sedang melakukan perjalanan. Artinya dia tidak akan lama-lama hinggap di tempat dia singgahi, dia setelah itu akan pergi menuju kampung halamannya. Itu kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis itu. Baik, kita lanjutkan dikit. Jadi bertugas untuk mencatat amal malaikat. Kemudian yang terakhir kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wa mislu al malaikatu al muwakkalina bi su'alil mayyit idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertanya di dalam kubur. Dua malaikat yang kita kenal dengan istilah Munkar dan Nakir bertanya di dalam kubur. 3 pertanyaan. Sederhana kok pertanyaannya 3, tapi berat. Kata para ulama ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit. Baik kehidupan dia di dunia maupun kehidupan di akhirat. Di antaranya kalau tidak salah kata Mujahid atau Qatadah. Dia coba buka tafsir Ibnu Katsir ya, saya lupa. Dan di antara salah keduanya ini mereka mengatakan yang dimaksud dengan perkataan yang sabit di dunia itulah kemudahan kita dalam beramal. Sedangkan perkataan yang sabit ketika di akhirat
Itulah yang dimaksud dengan dimudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Di saat kita ditanya kita bisa jawab. Di saat kita ditanya kita bisa menjawab. Karena ketika kita bisa menjawab jawaban yang pertanyaan kubur itu, maka Allah akan membukakan pintu surga kepada kita. Berarti kita termasuk salah satu penghuni surga. Tapi kalau nggak bisa jawab, berarti kuburan itu akan menjadi hufratun min hufarin niron. Dia akan menjadi salah satu kubangan daripada kubangan-kubangan api neraka. Semoga Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Berarti kita belum masuk ke dalam buah daripada iman kepada malaikat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.